Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara, sangat aneh bagi saya, sangat mengherankan juga bagi banyak orang bahwa ada orang seperti seorang janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Bahkan Alkitab mencatat seluruh nafkahnya hari itu dan semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Aneh bin ajaib dan tidak lumrah, bukan? Kok ada ya orang yang untuk kebutuhan hidup hari itu saja, ketika ia tidak punya itu maka ia pasti tidak makan, ia pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan pasti dia bisa sakit. Atau yang paling parah, kematian bisa datang menjemputnya, bukan? Namun inilah fakta yang terjadi ketika kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya. Saya membayang-bayangkan bahwa Yesus itu duduk di rumah ibadah, lalu Yesus itu memandang ketika jadwal persembahan itu tiba, Yesus intip dari jauh, Yesus melihat dengan saksama. Kebayang gak ya Yesus lihat satu persatu orang memberi persembahan. Ada yang memberi emas mungkin ya, ada yang memberi uang segepok mungkin ya, ada yang memberi koin-koin emas dalam jumlah yang banyak kalau dijatuhkan satu persatu. Ting tang ting tang krrrr. Waduh, makin kencang bunyinya, makin ramai bunyinya, maka makin jadi pusat perhatian orang, ya kan? Yesus lihat satu persatu, macam-macam ya yang memberikan persembahan itu. Dengan bangga mereka memasukkannya. Namun tiba di giliran yang mungkin terakhir kali, karena seorang janda yang sederhana mungkin diberikan kesempatan yang terakhir untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ia datang, dia memberikan persembahan yang menurut ukuran manusia itu sangat kecil, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan berapa? Alkitab berkata dia memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Dalam hitungan zaman itu, 2 peser atau 1 duit itu adalah jatah untuk makan 1 hari. Kalau hari ini mungkin makan 1 hari, kalau sekali makan 25.000, berarti kalau 3 kali makan itu mungkin 75.000 ya, kira-kira seperti itu. Artinya bahwa janda miskin ini memberikan semua yang ada pada dia. Dan Yesus berkata, adegan ini tidak berhenti sampai di sana, tetapi dilanjutkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Kamu lihat, hei murid-murid, kamu dari tadi terpesona ya dengan orang-orang yang memberikan banyak kering-krang, kering-krong itu kan ya. Tapi kamu lihat, saya mau kasih tahu sama kamu. Tuh, itu janda miskin yang memberi berapa, kamu lihat dia memberi? Ya dijawab sama murid-muridnya, ya cuma 2 peser, cuma 1 duit. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tentu itu membuat bingung, bukan? Pasti murid-muridnya bingung. Kok bisa begitu ya? Yang benar aja, kata murid-muridnya di dalam hati. Tapi faktanya demikian. Yesus mengatakan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang sedang ingin dibicarakan oleh Tuhan Yesus
kepada murid-muridnya, bahkan termasuk kepada kita malam hari ini. Karena Tuhan Yesus memandang persembahan atau pemberian kita itu dengan cara yang sangat serius rupa-rupanya. Artinya bahwa Tuhan memandang cara kita mempersembahkan sesuatu, memberi sesuatu kepada Tuhan itu dengan sangat serius. Ya kan? Kita lihat di ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Waduh, udah duduk menghadap peti persembahan pula gitu ya. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Uang. Jelas persembahannya dalam bentuk uang. Dan memang faktanya banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Pertanyaan kita pada kesempatan malam hari ini adalah, apakah Tuhan Yesus sedang bermain kata-kata di sini? Sedang bermain kata-kata, ya kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Apakah permainan kata-kata? Saudara-saudara, ternyata bukan. Kata janda miskin memberi lebih besar dari orang kaya. Meskipun secara nominal hanya 2 peser, 1 duit. Tapi mari kita lihat bersama. Janda miskin ini memberi dari seluruh nafkah hidupnya. Dari seluruh bekal hidupnya. Yang harus ia pakai hari itu untuk hidup. Untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok, yaitu makan. Artinya bahwa itu berjumlah 100%. Janda miskin ini memberi 100%. Sebuah niat, sebuah motif, sebuah kegerakan yang luar biasa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Memberi 100% dari miliknya. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya. Kalau saya hitung secara nominal misalnya, ketika janda ini memberi 2 peser, maka mungkin orang-orang kaya itu memberi 1000 peser. Atau bahkan mungkin 10.000 peser. Tetapi 1.000 atau 10.000 pesernya orang kaya itu hanyalah mungkin 1%, 5% dari seluruh miliknya, bukan? Sehingga disinilah jumlah yang Yesus perhatikan itu jelas-jelas akurat dan sesuai dengan perkataannya. Bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak dari orang-orang kaya itu. Wow, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sedang bermaksud untuk mengingatkan murid-muridnya, bahkan kita semua hari ini, bahkan dunia hari ini, bahwa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita. Bagian yang penting dalam kehidupan kita. Jika kita belajar dari janda miskin ini seolah-olah ingin berkata kepada murid-murid, seolah-olah ingin berkata kepada orang-orang kaya hari itu, bahkan seolah-olah ingin berkata kepada kita hari ini, bahwa tidak ada alasan bagiku untuk tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, meskipun aku dalam keadaan susah. Sekali lagi, janda ini ingin mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan orang-orang kaya, mengingatkan saya, saudara dan kita semua, bahwa janda itu berkata, aku tidak punya alasan untuk berkata, hari ini aku tidak bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan karena aku punya kesulitan hidup, karena aku punya masalah, karena aku tidak mampu. Wow, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada banyak orang yang mengalami kesulitan di seantero jagat. Kesulitan berpenghasilan, kesulitan bekerja, kesulitan untuk mendapatkan nafkah. Betul sekali, saya setuju. Tapi nats kita malam hari ini memperlihatkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu bagian yang penting dalam kehidupan Kristiani. Bagian yang penting dalam kehidupan beriman. Artinya bahwa orang beriman,
orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin hidup beribadah tanpa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nggak mungkin. Hidup iman Kristen itu selalu lengket, selalu menyatu dengan yang namanya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Yesus sedang mengajar orang-orang kaya hari itu. Yesus sedang mengajar murid-muridnya hari itu. Bahkan Yesus sedang mengajar kita hari-hari ini. Bahwa mempercayai Tuhan lebih besar dari segala-galanya, itu hal yang sangat penting. Mempercayai Tuhan lebih besar dari yang kita miliki, lebih besar dari yang kita punyai, bahkan lebih besar dari hidup kita. Itu penting. Ini yang dimiliki oleh janda ini. Janda ini punya prinsip mengasihi Tuhan lebih besar, lebih penting daripada ia mengasihi dirinya. Oh, saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu lebih besar daripada apa yang dia punya. Wow, ini sangat-sangat dalam, Bapak, Ibu, Saudara. Kebayang gak ya ketika orang itu punya satu buah roti, ya, satu potong roti. Lalu ketika Tuhan berkata, apakah kamu mengasihi aku, hai anakku? Kita berkata, ya, aku mengasihi engkau, Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku minta rotimu, boleh gak? Tuhan, aku belum makan. Aku butuh makan. Tuhan jawab, aku tahu. Saya tahu engkau belum makan. Dan kamu butuh makan. Dan kamu harus makan. Kalau tidak, malapetaka akan menimpa dirimu. Tapi boleh gak aku minta? Saudara, ketika kita tidak percaya kepada Dia, ketika kita ragu kepada Dia, ketika kita tidak mengenal siapa yang sedang meminta roti itu, kita pasti tidak akan beri. Ketika seorang anak tidak tahu bahwa bapaknya, mamanya mengasihi dia, dan suatu ketika papa mamanya meminta sesuatu yang penting dari anak itu, maka saat anak itu tidak mengenal siapa papanya, tidak tahu siapa papanya, maka anak itu tidak akan memberikan. Saudara, artinya bahwa janda ini kenal siapa Tuhan yang sedang disembah, siapa Tuhan yang sedang diberikan persembahan itu. Dia tahu siapa Tuhan. Saudara-saudara, pemahaman ini berbicara tentang iman. Imannya percaya bahwa ketika ia memberi kepada Tuhan sebagai sebuah ungkapan cintanya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia. Ini prinsip. Tuhan tidak akan membiarkan dia. Pengenalannya akan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Janda ini telah mengalami pengalaman hidup seorang diri. Sudah kehilangan suami, mungkin juga kehilangan anak-anak, atau ketika menikah belum berapa lama berlangsung, suaminya meninggal, sehingga mungkin ia sebatang kara. Atau bisa kita tinjau atau kita bisa duga dari hal yang lain. Janda miskin ini punya banyak anak. Sehingga ia tahu bahwa Tuhan mampu memelihara dia melalui anak-anaknya. Bisa juga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, janda miskin ini mempercayai Tuhan lebih besar dari segalanya. Lebih besar dari kondisi hidupnya. Anda bayangkan orang Kristen hari ini berkata, Tuhan, hidup susah, penghasilan susah Tuhan. Kalau begitu persembahan berhenti dulu ya. Saudara-saudara ya, persembahan berhenti dulu. Karena susah. Saudara, iman itu akan selalu berbicara terbalik daripada kenyataan orang yang tidak beriman. Ketika orang tidak beriman melihat bahwa memberi harus karena dia punya banyak, karena dia punya kemampuan, maka orang beriman justru akan melihat pemberian itu dari ketidakmampuannya. Itu iman. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kedekatannya dengan Tuhan memampukan dia melihat fakta di depan matanya. Tidak harus mengubahkan kerinduannya, tidak harus membunuh kerinduannya untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, saudara,
Selain janda miskin ini mempercayai Tuhan lebih besar dari segalanya, janda miskin ini mencintai Tuhan lebih besar dari segalanya. Saudara, mempercayai tanpa mencintai itu bisa bertepuk sebelah tangan, ya kan? Ya, seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, "Aku percaya bahwa kamu sayang sama aku. Aku percaya kamu cinta sama aku." Tapi perkataan sang pria ini menjadi kurang ketika ia tidak mengatakan bahwa aku mencintaimu lebih dari cintamu padaku. Ya kan? Kamu cinta padaku, aku juga cinta padamu, tetapi cintaku padamu lebih dari semuanya. Wow, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika seorang wanita mendengarkan kata-kata cinta dari seorang pria, dan dia berkata, cintaku padamu melebihi hidupku. Oh, betapa bahagianya wanita, ya kan? Saya sering berkata kepada Simu, Mama, Papa mencintaimu dengan cinta yang luar biasa. Bukan cinta biasa. Saudara ya, ungkapan cinta seperti apa lagi sih yang bisa membuat seorang wanita itu tenang, yang bisa membuat seorang wanita itu tegar, yang bisa membuat seorang wanita itu kuat menghadapi hidup ini? Cinta yang tulus, cinta yang sejati. Karena ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan berani melakukan sesuatu bagi orang itu. Nah, janda ini mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Sehingga dia terus berpikir, apa sih yang harus aku buat untuk membuktikan bahwa aku betul-betul mencintai Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari makan siangnya, makan paginya, dan makan malam. Wow. Ini cinta yang datangnya dari iman. Kasih kepada Tuhan yang datang dari iman. Berangkat dari iman, bertolak daripada iman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang kaya tadi memberikan karena mereka masih punya simpanan, mereka masih punya cadangan. Oh saudara-saudara, tanpa Tuhan, tanpa bergantung kepada Tuhan, tanpa percaya kepada Tuhan, tanpa cinta kepada Tuhan, mereka dapat memberikan dengan jumlah yang banyak. Bisa. Kenapa? Mereka punya lebih banyak, jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang mereka berikan. Pertanyaan saya, sudahkah kita mulai belajar tahu apa arti cinta Tuhan? Mengasihi Tuhan. Kalau engkau dan saya mengasihi Tuhan, saudara, saya percaya bahwa situasi yang sulit tidak akan pernah menghambat kita untuk memberi kepada Tuhan. Mewujudkan cinta kita kepada Dia. Harus ada sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan. Ketika pekerjaan sulit, kita akan berjuang. Tuhan tolong berkati pekerjaan saya, buka mata saya mau cari peluang-peluang ya Tuhan untuk bekerja, untuk berjuang, untuk menciptakan penghasilan, untuk menciptakan pekerjaan. Kenapa tidak? Kenapa? Seorang suami yang mencintai istri dan anak-anaknya, dia tidak akan mudah menyerah ketika pekerjaannya gak ada. Ketika situasi ekonomi sulit, dia tidak akan berkata, istriku maaf ya, hari ini kita tidak makan. Istriku maaf ya, 2 hari ini seminggu ini kita puasa ya. Anak-anakku maaf ya. Kenapa Pak? Kenapa Papi? Karena pekerjaan susah. Jadi kita tidak makan seminggu. Nah, seorang suami yang mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak-anaknya, tidak mungkin menyerah pada situasi yang sulit, bukan? Dia harus mewujudkan cintanya. Dia harus berjuang, bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar ia dapat membuktikan cinta kepada istri, kepada anak-anaknya, memelihara, menafkahi keluarganya. Itu baru benar. Dia harus putar otak, dia banting tulang, peras keringat, berusaha dan berusaha dan berusaha. Dan saya percaya bahwa spirit cinta, kasih kita kepada Tuhan, itu akan menggerakkan kita. Menggerakkan kita. Kalau kita hanya sebatas mengasihi diri, maka itu tidak akan bisa menggerakkan kita untuk berjuang. Cinta kita kepada Tuhan yang menggerakkan kita untuk berjuang. Saya percaya janda miskin ini ketika dia sudah memberikan kepada Tuhan, maka dia berjuang. Dia keluar, dia berjuang. Dia keluar, dia akan berjuang untuk memenuhi kebutuhannya hari itu. Karena dia percaya cintanya kepada Tuhan akan membuat apa yang dilakukannya berhasil. Nah ini loh,
mencintai Tuhan lebih besar dari semuanya. Sehingga orang Kristen hari ini sepatutnya berjuang untuk kehidupannya, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk peningkatan kualitas hidup, tapi berjuang juga untuk terus hidup mengasihi Tuhan. Secara pribadi saya, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun, di dalam kesulitan pun kami tetap berbagi, kami tetap berkontribusi, kami tetap memberi persembahan kepada Tuhan. Ini kalau dihitung-hitung secara jasmani. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kami belajar untuk mencintai Tuhan. Keadaan dan kondisi tidak boleh mengubah cinta kami kepada Tuhan. Pelayanan kami tetap kami lakukan dengan setia karena cinta Tuhan. Melayani bukan karena untung rugi, bukan. Tapi karena kami mengasihi Tuhan. Itu yang kami pelajari dan kami mulai praktek. Dan saya percaya spirit orang Kristen hari ini harus seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimiliki oleh janda miskin ini? Janda miskin ini mempersembahkan hidupnya lebih dari segalanya. Nah, ini poin yang paling penting. Apa gunanya kita mempersembahkan harta, kita mempersembahkan uang kita mempersembahkan apa yang kita miliki, namun kita tidak pernah mempersembahkan diri kita. Itu sebuah kebohongan. Kalau itu bukan sebuah kebohongan, itu menjadi sebuah sogokan. Kalau itu bukan menjadi sogokan, itu menjadi sebuah penipuan. Mengapa? Ia tidak mempersembahkan dengan iman. Dia tidak mempersembahkan dengan rasa percaya kepada Tuhan. Dia tidak mempersembahkan dengan cinta kepada Tuhan. Kenapa? Dia tidak mempersembahkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, persembahan yang paling sempurna, yang paling utuh, yang harum di mata Tuhan adalah mempersembahkan hidup. Roma 12 ayat 1, saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita. Saudara, sebagai bukti bahwa persembahan hidup itu lebih penting dari segala-galanya, dapat kita lihat dalam peristiwa Kain dan Habel. Dalam peristiwa Kain dan Habel kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 3-5. Saya baca ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, banyak orang yang salah mengartikan arti dari kisah ini. Ada orang yang mengatakan karena Habel mempersembahkan darah, mempersembahkan daging. Ada yang bilang mempersembahkan lemak. Lemak itu Tuhan suka, harum dan disukai oleh Tuhan. Aduh Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan seperti itu, Tuhan itu menjadi Tuhan mata duitan. Kalau Tuhan seperti itu, Tuhan menjadi Tuhan matre. Kalau Tuhan seperti itu, Tuhan menjadi Tuhannya kuliner. Tuhan yang mudah dipengaruhi oleh persembahan materi. Tuhan yang kalau lihat uang atau lihat sesuatu matanya jadi hijau. Enggak begitu Bapak Ibu, itu kita ya. Artinya bahwa bukan karena persembahannya, tapi karena hidupnya yang dipersembahkan. Anda lihat baik-baik. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian dari hasil tanah itu. Hati yang tidak mengasihi Tuhan, hati yang sudah tidak percaya kepada Tuhan, hati yang tidak mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan, selalu akan asal-asalan dalam memberikan persembahan. Asal-asalan. Apa sih ini? Lalu persembahan lagi. Itu Habel adikku udah persembah, ya aku ikut deh. Orang lain ikut ya, mungkin dikumpulin, semuanya diambil asal-asalan, ya kan? Karena hatinya memang sudah bukan seperti itu. Hatinya sudah tidak terpaut kepada Tuhan. Hatinya tidak mencintai Tuhan. Hatinya itu tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak mengenal siapa Tuhannya. Ya sungguh-sungguh aja diambil. Yang busuk. Itu pun udah separoh, itu pun yang gak bagus, saudara. Karena apa? Hatinya udah gak bagus. Apa-apaan sih nih? Persembahan lagi. Ya udah deh. Daripada kata orang gua jelek, ya udah deh. Daripada orang lihat adik gua mempersembahkan, gua kok kagak, ya udah gua ikut aja deh. Nah,
Bapak Ibu Saudara, motifnya udah tidak benar. Dia sudah tidak mengasihi, tidak percaya, tidak mengenal, tidak mencintai Tuhan. Maka itu akan terwujud dari seluruh kehidupannya. Nah itu dia. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Oh karena persembahannya. Enggak. Hidupnya. Anda lihat, Habel juga di ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel yang diindahkan, bukan korban persembahannya. Tuhan mengindahkan Habel. Nah ini dia jelas, Habel pribadi. Dan korban itu di belakangnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Habel mempersembahkan domba sulung, lemak-lemaknya? Karena dia mencintai Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam hidupnya. Nah segala-galanya dalam hidupnya, dia mempersembahkan hidupnya, diwujudkan dengan sebuah pemberian yang terbaik. Gitu loh. Beda Bapak Ibu. Sudut pandangnya berbeda sekali. Dengan ketika kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan mempersembahkan kepada Tuhan untuk menyogok Tuhan, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk tolak bala, anti bencana, buang sial, dan lain sebagainya. Takut dihukum, takut gagal, dia memberikan itu. Itu bukan persembahan orang beriman. Bapak Ibu Saudara sekarang mengerti ya. Bukan persembahan Kainnya, bukan persembahan Habilnya. Seandainya pun Habil mempersembahkan semua hasil tanaman, maka saya percaya dia akan mempersembahkan yang terbaik. Karena hatinya, dan Tuhan terima. Karena orang yang Tuhan terima. Persembahan manusia, persembahan hidup kita yang Tuhan terima. Dan ketika kita hidup mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Dia, dan rindu mempersembahkan hidup kita kepada Dia, maka ada sebuah simbol yang kita lakukan. Buktinya adalah kita berani memberi yang terbaik bagi Tuhan, meskipun dalam kondisi yang sulit. Meskipun dalam kondisi yang sulit. Mungkin Kain ketika paceklik, situasi tidak bagus, ya udah hasil tanaman, ya udah deh aku ambil yang terbaik buatku, yang buat Tuhan nih yang buahnya kosong di dalam, yang udah kering-kering layu dikasih, ya udah. Karena memang dia bersandar kepada dunia ini, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita udah belajar dari janda miskin ini. Mari kita belajar ya, mempersembahkan hidup kita, hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa buktinya? Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui hidup kita. Saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai sebuah ungkapan syukur. Inilah hidupku ya Tuhan, Engkau sudah mati buatku, Engkau sudah menyelamatkan aku mempersembahkan hidupku bagimu. Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Ada lagu yang berkata, bukan dengan tangan yang hampa ku datang kepadamu. Waduh, saudara-saudara, itu lagu keren banget ya. Bukan dengan tangan hampa. Ada orang berkata, yang penting hati kan. Kita mempersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk apa saja, berapa saja. Yang penting hati. Iya, benar juga sih. Yang penting hati. Tapi kalau hati kita percaya kepada Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan, hati kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, lah kok begitu? Kan begitu ya? Kok begitu? Kiranya Tuhan menolong kita. Di dalam masa pandemi ini, kita tetap setia. Di dalam masa-masa sulit ini, kita tetap setia. Kita tetap setia mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.